ya. Nah, yang pertama nih Bu, pertanyaannya di sini eh, nilai karakter apa saja Bu yang Ibu ajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas? Kalau karakter ya, paling ibu utamakan itu religius pertama. Paling utama. Karena dengan religius itu kan mencerminkan yang lain-lainnya gitu. Jadi ibu lebih suka kalau nasihatin anak-anak itu, kalau ibu tahu hadis, masuk lewat hadis. Kayak kemarin. Jadi dengan demikian anak-anak ini kan kebanyakan memang Islam ya kan. Jadi kalau kita kasih nasihat berdasarkan hadis Rasulullah, mereka akan cepat terbuka hatinya gitu. Jadi mereka nggak berani ngejek, nggak berani ngolok gitu. Dan pendapat Azan tuh misal kalau agama udah bagus, insya Allah semuanya Bu ya. Ya, cuman yang namanya anak-anak itu karakter mereka itu terbawa dari keluarga. Jadi latar belakang keluarga itu memang sangat menentukan. Ada juga anak-anak tahu dia itu baik, tapi ada jiwa berontak dia juga. Ada, bukan nggak ada. Cuman tipis. Iya baik, tapi Berontak karena dia mungkin kemungkinan besar itu di rumah sudah biasa terkekang. Jadi jiwa dia memang berontak selalu. Kebawa keluar. Ke kelas. Iya. Jadi kalau anak-anak seperti itu kita otomatis tak boleh keras ke dia. Karena dia udah terbiasa keras. Dia tetap akan menentang. Jadi sama dia itu modelnya kalau kita mau negur dia dengan keras tuh bukan langsung ke dia. Bisa lewat temannya atau nasihatnya secara menyeluruh, nggak langsung ke dia. Jadi pernah kejadian kemarin tuh di kelas 85 itu kami ujian, kami buat perjanjian pertama. Perjanjiannya silakan buka buku, buka kamus karena UTS, tapi gunakan buku sendiri, catatan sendiri, kamus sendiri. Itu tujuannya untuk membiasakan mereka bawa kamus. Karena kamus penting, nggak ada kamus susah untuk belajar. Jadi sengaja dipersilakan mereka buka kamus, tapi harus punya sendiri supaya mereka merasa kapok kenapa ya nggak bawa kamus gitu. Kemudian catatan, silakan buka catatan sendiri, tak boleh pinjam catatan orang. Apa yang kamu tulis, sinilah baru dia rasakan ada manfaat dia nulis kemarin. Karena waktu ujian UTS ini boleh buka catatan, tapi tidak dengan final nanti. Kalau final nggak boleh sama sekali. Tapi ini untuk melatih pembiasaan mereka. Tujuannya itu. Jadi setiap yang kita buat itu ke siswa, kita punya tujuan, bukan asal-asal. Jadi tujuannya supaya mereka besok-besok waktu nyatat itu, memang waktu kita sediakan untuk nyatat itu ada. 10 menit silakan catat. Jadi itu kesempatan mereka perbaikilah catatannya gitu. Kemudian syarat lain, mereka itu tak boleh bicara, tak boleh pinjam-pinjam peralatan selama ujian. Apa yang mereka punya itulah gunakan punya sendiri. Itu untuk melatih kedisiplinan mereka. Itu ya. Mungkin kan nggak serta-merta mereka patuh gitu. Pasti ada masa-masa dia bicara atau apa. Kita kasih kesempatan 3 kali. 3 kali kita tegur dan nengok bicara sekali ya, sebutkan nama dia gitu kan. Nanti masih lagi belum kapok dia 2, 3 kali ibu minta maaf, kita pakat ya, siapa 3 kali sudah ibu panggil namanya ndak berubah, minta maaf, silakan ujiannya di depan, duduk depan kelas tanpa ada kursi. Jadi sepakati dulu, kalau nggak sepakati salah kita, nggak boleh. Sepakati. Jadi udah sepakat, sudah mulai ujian. Kalau belum kita sepakati itu semua, jangan mulai dulu, kacau. Sepakati dulu, udah. Silakan bagi kertasnya ataupun tulis di papan, tulis gitu kan. Nanti pasti ada tuh kejadian, memang ada yang ngomong. Kita itu yang namanya tadi anak udah biasa mungkin keras, kehidupannya keras, dia nggak akan mau. Mohon maaf sudah 3 kali, gimana tadi janji kita duduk depan, kawan-kawannya kan gitu. Nggak mau dia. Coba aja, nanti nilainya gimana nih, berarti sikapmu kurang, biarin aja. Ada. Artinya memang jiwanya memberontak. Nah udah,
kita biarkan aja dia. Nah, jadi nanti akan ada lagi kawan lain. Itu biasa anak laki itu memang. Ya, ada lagi kawan lain waktu kita gitu kan, patuh dia, Itu mau cepat-cepat ke depan. Nah, ini kesempatan kita kasih penghargaan untuk yang patuh tadi. Yuk kasih applause. Ini mereka tepat janji, mau ikut dengan aturan kita. Applause semuanya. Kan kita pukul mental anak tadi. ya, gitu Tapi nggak caranya. langsung Nggak ya, langsung. nggak langsung. Nah, jadi kita bilang makasih nak ya. Yang datang ke depan pun dia nggak akan marah. Ya. Dia merasa kita hargai juga dia. Gitu betul. Bicara. Nah, jadi itu trik-triknya. Nah, itu kalau kita mau jelaskan pelajaran pun gitu juga. Sebelum kita pastikan anak-anak itu paham, jangan coba-coba bagi itu. Bagi tugas atau apa, pastikan dulu mereka paham, ngerti, ada contoh dulu dari kita, baru silakan ini. Apa yang kita nilai kita sampaikan. Jadi mereka waktu bekerja dia tahu targetnya apa. Begitu guys. Ini kelompok yang pertama siap, yang kompak, kejujuran juga ibu nilai ya gitu kan. Iya. Jadi mereka tahu ini dinilai gitu. Harus kompak. Jangan satu orang nulis semuanya nulis, semua dalam kelompoknya harus ada kerja. Ada yang buka kamus, ada yang misalnya kalau menyusun kalimat ada yang nyusun kan ya itu. Jadi tugas kita kasih tahu. Masalah nanti bagaimana berjalan selama itu tantangan buat kita. Itu kita cari solusinya, kita sesuaikan keadaan. Pokoknya yang penting dari kita apa kejadian berikutnya itu tantangan. Kadang-kadang ibu sendiri harus minta tolong sama Allah gitu ceritanya. Ya Allah, ini situasinya genting, mohon bantu ya Allah. Ya itu paling dalam hati. Nanti ada aja kayak dapat ilham. Ini gini. Ada Tuh, jalannya. iya ada jalannya. Tuh, untuk jadi wali kelas tuh biasanya seperti itu. Sempat dulu ada kelas rupanya terbawa masalahnya tuh dari mereka kelas 2. Pas kelas 3 kena ibu wali kelas. Rupanya dari kelas 2 tuh memang udah konflik, enggak terselesaikan. Pas di kelas 3 kejadian sama ibu. Udah ceritanya itu bertengkarnya udah antar kelas. Oh, Itu sifatnya masal. ramai. Rame. Ibu tegur satu orang, enggak bisa. Karena dia pakai tim kelompok. Pakai gitu tim. ya. Jadi bawa duduk ke kelas ibu tuh, gitulah. Tak tolong sama Allah ya Allah, saya ini enggak tahu solusinya seperti apa. Karena sifatnya udah masal gitu kan. Besar gitu. Dudukkan dalam kelas, ibu panggil kelas lain yang terlibat, yang nggak ada hubungan ibu keluarin semua. Duduk kami macam rapat itu, mulai utarakan apa masalahnya. Rupanya masalahnya ada cemburu gara-gara chat. Ini suka main ini suka ini. Gitu. Habis itu ada yang salah paham, dia ngomong ini nggak nyambung, konflik. Disitulah waktu kami saling terbuka, situlah baru nampak jelas. Nampak jelas, udah tahu masalahnya, kita luruskan, saling memaafkan, kompak semuanya. Jadi caranya gimana? Minta tolong sama Allah, kalau nggak ada apa. Kita tegur malah tambah marah dia ke kita. Dia merasa dia nggak salah. Betul. Makanya gitu. Ini anak-anak. Iya. Itulah ya kalau masuk kelas tuh yang penting. Yang pertama kan salam, tegur sapa, bereskan baju. Itu ketika bereskan baju, itu kesempatan kita periksa kuku periksa ada yang coret-coret tangan pakai gelang apa gitu kan. Itu kesempatan kita ini disimpan dulu. Kalau udah kita ingatkan mohon disimpan, nanti waktu jam belajar dia masih pakai, itu hak kita untuk sita. Tapi harus ada aba-aba di awal. Ini perjanjian kita. Kalau nggak patuh minta maaf, disita nggak dikembalikan ibu. Padahal kita nggak tega juga uang, simpan juga kan. Tapi kalau yang murah boleh kita buang. Nanti yang mahal mungkin kita sita, kita ingatkan buat perjanjian. Ada catatan, ada tanda tangan dia gitu. Untuk ke depan jangan diulang lagi. Kalau ulang lagi minta maaf nggak akan dikembalikan seperti itu. Jadi memang harus ada dealnya lah sama siswa itu. Buat kesepakatan biar mereka nggak begini ya. Iya. Jadi kan kalau ada apa-apa udah
sama-sama saling mengerti gitu. Kalau nggak ada, tiba-tiba aja kita buat aturan itu bisa timbul marah, Marah ya. bisa dendam, naudzubillah, ngeri lagi kan? Apalagi mereka kalau udah marah pasti nggak mood untuk belajar. Iya, lain lagi kan? Malas belajar. Nah, jadi kalau kita sama mereka fair-fair aja, udah tamat pun di mana, kita di luar pun Iya. mereka ini Ya, betul. tetap ini tetap hormat sama kita kan. Nah, terus kita pun tidak bisa serta merta minta anak patuh gitu kan. Memang ada masa proses. Ya inilah kita jalani proses lah istilahnya. Nah, memang yang bagusnya itu kalau mulai pelajaran ya, memang kita buka pelajaran itu dengan nasihat-nasihat ataupun video-video motivasi seperti itu wajib ya. Doa, habis itu video-video motivasi, nasihat-nasihat. Doa itu memang untuk membuka ini mereka saraf. Kalau nggak baca doa, ibu lihat paling misalnya jam terakhir itu, terus kan ada nanti nggak usah baca doa lagi dan jam terakhir langsung belajar gitu kan, Iya. payah ibu lihat, payah konsen. Ya, betul. Nah, jadi kalau baca doa perhatikan mulut anak-anak ada baca nggak dia. Kalau nggak baca tunjuk ataupun jalan ke tempat dia, Memang kelihatan aja. cukeh dia, cukeh dia atau pukul meja dia gitu, biar dia baca. Karena nanti dialah sumber yang buat kacau nanti. Nah, jadi kita lihat mana sumbernya, kita atasi cepat. Berarti itu memang cara ibu menekankan nilai agama ya. Nah, karena sebetulnya yang anak-anak itu memang itu dulu masalah ilmu pengetahuan lain-lain dia tidak akan dapat, akan bisa dia pelajari seiring waktu. Seiring waktu, betul Bu, setuju. Nah, memang itu dulu. Setuju. Jadi ibu pernah ikut macam seminar itu sama-sama dosen itu juga kan. Ada dosen yang cerita, ini guru bahasa Inggris ngajarnya agama itu udah punya gurunya sendiri, nggak usah lah kita beralih pula jadi guru agama gitu katanya. Ibu nggak setuju dengan kata-kata itu, cuman ibu sampaikan, masing-masing orang punya prinsip ya kan. Kita prinsip sendiri, kita kan bisa baca bagaimana di sekolah, bagaimana di kampus oke. Tapi di sekolah nggak bisa. Sementara dosen ngajarnya di kampus, bukan di sekolah. Di sekolah beda. Mereka nggak tahu Situasi. psikologi anak-anak, situasi ya. Jadi lagi anak-anak sekarang gadgetnya sudah terlalu bebas. Kita mengajar ini dia nyambungnya ke lain. Iya, pikirannya ke Ya, itu kita guru harus tahu baca mata dia, baca mimik wajah dia yang aneh, mimik wajah mata dia aneh. Nanti jam lain, cara kita panggil dia, suruh bawa buku sama dia, suruh bawa ini, nanti kita nasihatkan di luar teman-temannya. Tuh, di situ kita masuk. Nah, itu ada indikasi berarti dia udah nonton film porno atau apa. Kenapa ini hal yang biasa sama dia tuh luar biasa? Ada apa dengan dia? Jadi guru itu memang matanya itu harus baca ini siswa. ada kemampuan membaca ini ya kalau guru katanya. Kalau kita perhatikan, kalau nggak perhatikan cuek aja, nggak terbaca. Ini ibu tangkap ketika mengajar teks prosedur gitu kan, anak kelas 3, kelas 9. Mengajarnya omelet. Apa omelet? Telur dadar kan? Telur dadar dari Jepang deh. Jadi kan nanti kan ada slice inilah taruh bumbu, terus nanti telurnya dikocok kan gitu, kan biasa. Tapi mereka yang pikirannya udah aneh, lihatlah wajah dia. Lain. Lain. Itu kadang-kadang sengaja kita masukkan itu Buat ngeliat. buat ini. Jadi itu caranya. Disitulah kita bisa tahu mana anak-anak bermasalah. Kalau nggak dapat. Jadi nanti kalau anak-anak yang bermasalah dia no problem, tahu dia memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebelum kita kasih bahan, kita udah terbaca anak-anak sini banyak yang nggak oke nih, banyak yang bermasalah, jangan kasih yang lain, kasih yang lain yang aman. Ya. Kalau nggak kacau nanti satu kelas tuh berteriak. Entah kemana-mana. Makanya kalau misalnya kelas tuh aman, kita cari mana anak-anak yang nggak aman, kasih itu terbaca. Untuk membaca. Jadi gitu. Jadi kita harus punya trik gitu. Makanya kita jadi guru jangan sok killer. Kalau killer kita nggak bisa bimbing. Anak-anak takut sama kita. Susah untuk
pendekatan. Tujuan kita jadi guru kan, kita bimbing dia untuk generasi ke depan. Nah, jadi generasi ke depan tuh dimulai dari sekarang kan. Gitu. Jadi kalau mau santai ya jangan jadi guru SMP lah. SMA tuh lebih enak diajak bicara, apalagi kuliah. Biasanya lebih santai lagi ya ngajarnya. Iya. Cuman untuk pendidikan karakter semua guru memang harus. Kadang-kadang anak-anak kadang-kadang dia berubah malah ketika kuliah. Lulusannya pas. Cuman kalau masa-masa SMP ini capek ya. Tapi kadang-kadang itu awal mula untuk mereka belajar untuk berubah. Itu tahap awal. Pendapat Azam pribadi kan Bu, SMP ini masa transisi dari Iya, anak. betul. Jadi mereka kayak merasa dewasa di posisi ini. Dan pernah merasa juga dulu. Ya seperti itulah. Gitu. Jadi anak-anak nih kalau kita berharap dia bisa belajar aktif, memang medianya harus ada dari kita. Tapi ini lagi, sebagus apapun media, walaupun dia berwarna-warni, ya kalau gurunya nggak bisa ngarahkan, nggak ada arti itu semua. Emang guru lagi mainnya. Guru itu paling efektif kalau dia bisa memainkan mimik, gesture, baru hidup. Nah, kalau nggak hidup juga. Iya. Film sebagus apapun nggak bisa ngarahkan, main juga anak-anak. Mana yang nggak sesuai dia ketawain, seharusnya di situ kita arahkan gitu kan. Terus gambar warna-warni, dia kurang menarik juga kalau kita nggak bisa ngarahkan. Tetap harus arahan dari guru. Jadi media terbaik itu sebetulnya guru sendiri. Guru sendiri. Berarti tadi yang pertama menurut Ibu yang paling penting itu nilai agama ya. Tapi Kalau untuk caranya, cara Ibu mengajarkan nilai karakter lewat bahasa Inggris dalam pembelajarannya gitu. sebetulnya itu memang ya, memang pribadi kita sendiri. Memang contoh dari kita sendiri. Itu Ibu. Oh, Itu Ibu merasa belum mampu. Ya. Belum mampu. Mana Ibu bilang belum mampu? Kadang-kadang kita bilang nanti kita sendiri kadang-kadang yang ini sendiri kita abaikan. Kan kita bilang disiplin ya. Tapi tahu-tahu kita ada juga nanti masuk telat ke kelas. Artinya kita udah mencontohkan sendiri hal yang nggak bagus itu ya kan. Sebenarnya anak-anak dia lihat kita sendiri gitu. Soalnya kita suruh anak-anak bersedekah, kalau nggak kita sendiri yang masukkan uang duluan, mereka ala kadar. Kalau udah kita duluan banyak, mungkin yang lain bisa ikut banyak. ada kasus di SMA dulu. Iya. Guru dia merokok di kelas. Iya. Tapi ngelarang kami merokok. Itulah. Adalah kalau merokok jadinya. Makanya artinya memang kalau masalah ini karakter itu memang dari gurunya sendiri. Berarti ini Bu ya, kayak misal yang kemarin itu azan ya, Ibu mengajarkan karakter itu lewat gimana Ibu ngomong, gimana cara Ibu menegur. Nanti kalau anak-anak bahasanya kasar kita arahkan, apa suruh istighfar gitu kan. Iya, dengan bahasa yang Jadi kayak gitu. Oh, gitu. Terus itu nggak bisa total berubah. Kadang-kadang bahasa kasar tuh emang dia bawa dari luar, ya kan? Otomatis sekolah kan ke bawah. Sosial media. Jadi kita ingatkan seperti apa, hati-hati. Apa yang biasa kita ucapkan waktu sakaratul maut itu yang keluar. Jadi kalau itu kita masuk, mereka ada ini sedikit. Apa biasa kamu bilang? Kalau kamu biasanya kalau sakaratul maut itu orang bercita-cita apa dia ucapkan? Asyhadu alla ilaha illallah kan gitu. Tapi kalau bahasamu biasanya caci maki orang, maaf ya, waktu meninggal kamu caci maki malaikat nanti jadinya. Karena waktu sakaratul maut itu pedih, sakit, bukan main-main. Apa yang bisa keluar itulah dia keluar. Jadi hati-hati. Jadi dia kan agak ayo sedikit, kalaupun udah terucap nanti dia astagfirullah. Ibu udah lihat sendiri itu. Jadi walaupun dia terucap karena itu biasa, tapi karena kita pernah nasihatin, dia udah mulai istighfar. Kedepannya dia bakal ingat juga momen Ibu. Jadi pernah ada anak-anak kelahi di luar, ya,
ibu datangi mereka, kenapa kok ribut itu kan. Pas tengok ibu sama-sama orang tuh ngucap astagfirullahaladzim, pas tengok ibu belum ibu ngomong. Nah, jadi artinya yang kita sampaikan masuk ke jiwa mereka. Ada masih. Nah, artinya waktu kita sampaikan itu kita harus menjiwai sehingga hati kita ini masuk ke hati mereka itu, istilahnya dimensi yang bekerja itu bukan kita, malaikat. Hati ke hati itu malaikat yang bekerja di situ. Jadi yang menggerakkan itu Allah gitu kan. Jadi waktu kita kasih nasihat, kita hayati sehingga mereka ikut menghayati. Kalau tidak, asal-asal aja kita ngomong itu nggak akan masuk. Nggak ada dimensi malaikat di situ. Gitu. Ini Bu, yang terakhir Bu ya. Iya. Ini menanyakan pendapat Ibu aja. Mengapa menurut Ibu karakter ini penting sekali Bu di dalam, khususnya dalam bahasa Inggris? Ini kan Karakter. ini dari persepsi anak-anak, mereka sering berucap ya, apa tuh bahasa kafir lah kayak gitu kan. Jadi kita harus mempositifkan pernyataan negatif itu. Kita positifkan seperti apa? Bukan bahasa yang kafir, orangnya. Bahasa ini kan alat komunikasi. Jadi kita belajar bahasa Inggris, tujuan kita apa? Nanti kita mungkin Allah kasih kemudahan bisa keluar negeri, kita ajaklah mereka yang kafir itu untuk sadar seperti ini sebenarnya kayak gitu kan. Mereka pandangan buruk ke Islam mungkin karena ada hal buruk yang mereka lihat. Kita lah jadi contoh untuk hal-hal baik. Kalau kita nggak tahu berkomunikasi, gimana mau jelasin? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita cuma di negara sendiri nggak keluar, udah sini-sini aja. Bagaimana mengembangkan keluar? Gitu. Itu kan kita tanamkan ke mereka karakter, cara berpikir mereka juga gitu kan. Bagaimana mereka memperlakukan bahasa ini gitu. Otomatis nanti waktu belajarnya kita terjemahkan juga itu ke bahasa Inggris. Ini ada anak-anak kemarin waktu acara sedati, mereka nggak mau ikut bantu untuk gotong royong, yang laki, yang perempuan mau. Nah itu ibu arahkan untuk pilih hukumannya, apa fisik apa psikis. Kalau yang fisik berarti mereka harus belajar membersihkan kelas, Bu. Belajar membersihkan kelas sampai pokoknya sampai naik kelas. Karena mereka takut untuk bersih-bersih. Berarti harus dilatih terus. Itu yang fisik. Yang ambil hukuman lain berarti mereka harus menghafal. Hafal surat Fatihah. Enak kali Bu, kamu udah Fatihah. Iya, bersama artinya udah mulai dikit. Tapi dengan bahasa Inggris Ibu bilang. Jadi itu tantangan. Jadi Ibu berharap nih yang pilih hukuman yang ini calon-calon orang hebat itu. Karena dia nggak pentingkan fisik, dia pentingkan pikiran. Nah, jadi silahkan orang-orang hebat, hafalan yang hebat. Yang fisik, Ibu minta maaf kalau kalian utamakan fisik, kuli bangunan itu fisik. Jadi kalian, Ibu berdoa, anak Ibu bukan seperti itu, anak Ibu bisa lebih. Ini untuk melatih diri aja, biar mau sama-sama membersihkan tempat, untuk belajar. Tapi doa, niatnya karena Allah yang suruh bersih-bersih itu. Kan ada hadisnya juga. An-nadzafatu minal iman. Artinya kalau kita ada niat, dihitung sebagai amal ibadah. Kalau enggak, hilanglah seperti debu-debu berterbangan, enggak ada apa-apa, capek aja yang ada. Jadi seperti itu kita arahkan. Jadi seperti itu aja. Iya.